Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Setelah saya mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Belajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar, dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Adapun tujuan pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar ini bahwa kita dapat 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, pembahasannya terdiri dari 5 pelatihan modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantar murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Maksud dari pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Sebagai salah satu contoh penerapan Merdeka Belajar adalah mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada modul kedua ini, kita akan membahas materi tentang mendidik dan mengajar. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Sehingga pengajaran salah satu dari bagian pendidikan, sedangkan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin siswa. Pendidikan sebagai tuntutan artinya tuntutan bagi hidup tumbuhnya murid. Ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Itulah slogan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Pada modul 3 Merdeka Belajar, kita membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan kondisi pada saat ini. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda.
Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya yang diadopsi dari azas Trikon. Pembagian azas Trikon yang pertama, continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, convergent, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurut teori konvergensi, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi dengan tulisan samar-samar dan belum jelas maksudnya. Dan tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu menebalkan dan memperjelas arti dari maksud tulisan samar-samar dengan tuntutan terbaik. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pada modul kelima membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Setelah Bapak Ibu guru menyimak video aksi nyata saya ini, apakah langkah kecil yang harus bisa saya lakukan? Saya berharap isilah umpan balik dari audiens pada link yang ada di description box yang tersedia. Video ini saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.